Shalom, selamat pagi sahabat Yesus cinta Alkitab. Puji Tuhan untuk hari yang baru. Kita buka pertemuan kita pada hari ini dengan doa. Bapa, kami datang lagi dengan hati yang mengucap syukur. Kami mau Tuhan, Roh Kudus-Mu untuk tetap tinggal di dalam kami. Kami mau datang dengan kerendahan hati, minta hikmat Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta penyertaan Tuhan di dalam Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesembuhan, untuk kesehatan, untuk pemulihan, untuk keselamatan yang sedang Kau lakukan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus sertai hidup kami, sehingga hidup kami senantiasa bersukacita dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sedia untuk dengar firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita masuk dalam Kejadian 38 ayat 1 sampai 30 tentang Yehuda dan Tamar. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang Adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Bukan dengan Shua, tapi dengan anaknya Shua, ya. Dalam Bible bahasa Inggris lebih dijelaskan di sini saudara, karena dikatakan, and Judah saw there a daughter of Canaanite whose name was Shua, and he married her and went into her. Jadi bukan dia married dengan Shua, tapi dengan anak perempuannya. Jadi Shua bukan istri dari Yehuda. Tidak dikatakan siapa anak Shua itu atau namanya siapa, ya. Namanya tidak ditulis dalam Alkitab. Ayat ketiga, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shela. Yehuda sedang berada di Kesib ketika anak itu dilahirkan. Yehuda mungkin merasa bersalah atas berdukanya ayahnya Yakub atas kehilangan Yusuf, anak kesayangannya. Dia juga mengajukan ide untuk menjual Yusuf kepada para pedagang dari orang-orang Ismail. Tapi hal itulah yang menyelamatkan Yusuf sehingga Yusuf tidak dibunuh. Mungkin karena rasa bersalah itu dia pergi meninggalkan bapa dan saudara-saudaranya. Yehuda juga menolak perjanjian tentang tradisi perkawinan dalam keluarga Yakub, ya, karena dia menikahi orang Kanaan. Seperti pamannya Esau, dia mengambil perempuan Kanaan, anaknya Syuba, sebagai istrinya. Ayat 6, sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi Er anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Saudara, Yehuda melahirkan 3 anak laki-laki. Yang pertama bernama Er, yang artinya watchful, waspada, berjaga-jaga. Yang kedua Onan, itu punya arti strength, vigorous, kuat, ya. Yang ketiga Shela, artinya drawn from the womb, diambil dari rahim. Sesuai adat istiadat di Near East, ya, timur dekat. Ini ada timur dekat, timur jauh, dan timur tengah, ya. Jadi ini di daerah timur dekat, Near East. Yehuda mencarikan istri. Menurut adat istiadat di situ, dia mencarikan istri untuk Er anak sulungnya dan mendapatkan seorang wanita yang bernama Tamar untuk Er. Ya, berarti Tamar itu berarti palm tree atau pohon palem. Tidak diberitahukan dari mana asal Tamar, tapi kemungkinan besar dia bukan perempuan Kanaan, tetapi masih keturunan orang Israel, ya. Juga dikatakan Er suaminya itu orang yang jahat di mata Tuhan dan Tuhan membunuh dia, tetapi Alkitab tidak menjelaskan bagaimana dia mati.
Saudara, sesuai dengan adat istiadat yang masih menganut levirate marriage, ya. Levirate marriage yaitu kalau seorang wanita menikahi laki-laki dan suaminya itu meninggal, nah dia harus menikah dengan adiknya lagi kalau ada laki-laki, ya. Dan adiknya dari suaminya itu pun harus menikah dengan dia supaya ada keturunan dari mereka ini. Nah, itu dikatakan levirate marriage. Ya, kalau sudah kedua, dia juga meninggal lagi. Yang ketiga harus menikah dengan wanita yang sama. Nah, seterusnya seperti itu, ya. Nah, itu yang terjadi. Mati karena kejahatannya kepada Tuhan atau di mata Tuhan. Kita tidak tahu apa yang dia lakukan. Kemudian Onar, adiknya, tidur dengan Tamar untuk memberikan keturunan bagi kakaknya yang sudah mati. Tetapi sesuai adat istiadat setempat, anak yang akan datang nanti dari Onar, dari anak laki-laki kedua dari Yehuda ini, ya, akan disebut sebagai anaknya anak kakaknya, bukan anaknya Onar. Dia cuma dipergunakan sebagai penyumbang sperma saja, seperti gitu, ya. Onan tidak akan mempunyai hak atas anak yang akan dilahirkannya nanti, karena anak ini akan menjadi anaknya Nah, karena itu ketika dia tidur dengan Tamar, dia tidak mau Tamar hamil. Dia tidak mau Tamar mempunyai anak atau kakaknya nanti mempunyai anak dari Tamar. Jadi dia buang spermanya. Dan Tuhan memandang apa yang dilakukannya itu jahat. Dan Onan pun meninggal. Dikatakan Tuhan pun membunuh Onan. Jadi hati-hati saudara, sesuatu yang jahat bisa terjadi mengakibatkan kematian yang straight away, yang langsung, yang Tuhan lakukan. Saudara, penghakiman Allah atas dosa-dosa manusia tidak selalu seketika atau immediate, ya. Tapi ada beberapa kasus yang terjadi seperti di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama kita sudah lihat, ya, jahat di mata Tuhan, dia mati. Kemudian Onan juga ketika dia harus memberikan keturunan buat kakaknya tapi dia tidak mau. Dia tidur dengan istri kakaknya, janda dari kakaknya, dan dia membuang spermanya karena dia tidak mempunyai anak yang akan diberikan atau disebut sebagai anaknya bukan anaknya. Dan itu juga jahat di mata Tuhan, dan dia juga mati. Dan dalam Perjanjian Baru kita lihat atau kita ingat juga tentang kisah dari Ananias dan Safira yang berbohong tentang harga jual dari tanah mereka, dan mereka pun mati seketika. Nah, saudara, ada beberapa kasus, ya. Kita teruskan ayat 11. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah ini besar. Sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama matilah anak Shua, istri Yehuda. Habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timnah kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira sahabatnya orang Adulam itu. Yehuda takut kalau anaknya yang terakhir Sheba juga akan mati kalau dia menikah dengan Tamar. Dan juga Shelah itu masih kecil, masih muda, ya. Jadi Yehuda menyuruh Tamar untuk pulang ke rumah bapaknya, tetap sebagai janda dengan alasan sambil menunggu Shelah si bungsu ini menjadi dewasa. Tapi sebenarnya karena Yehuda takut nanti anak bungsunya ini juga mati kalau dia kawin dengan Tamar. Dikatakan dalam ayat 12, istri Yehuda pun meninggal. Dan Yehuda pergi ke Timnah untuk menggunting bulu dombanya bersama sahabatnya. Ayat 13, ketika dikabarkan kepada Tamar, bapa mertuamu sedang di jalan ke Timnah untuk menggunting bulu domba-dombanya, maka ditanggalkannya pakaian kejandaannya. Ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk Enaim yang di jalan ke Timnah, karena dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar. Anak ini telah menjadi besar, dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat Tamar, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya.
Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, "Marilah aku menghampiri engkau." Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, "Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku?" Jawabnya, "Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku." Kata perempuan itu, "Asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku." Tanyanya, "Apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu?" Tanya Yehuda. Jawab perempuan itu, jawab Tamar, "Cap meterai serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu." Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya, maka ia, Yehuda, menghampiri Tamar. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditanggalkannya telukungnya, dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Telukung itu seperti penutup muka ya. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaran sahabatnya, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Bertanya-tanyalah ia di tempat tinggal perempuan itu, "Di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu?" Jawab orang-orang, jawab mereka, "Tidak ada di sini perempuan jalang." Saudara, sangat menarik untuk membaca kisah-kisah dalam Perjanjian Lama ya. Begitu banyak cerita-cerita yang seperti novel gitu. Bahkan lebih menarik, lebih intriguing ya daripada novel. Jadi membaca Alkitab Perjanjian Lama itu tidak boring, saudara. Ya, di situ banyak cerita-cerita dalam banyak situasi kehidupan manusia yang juga sama seperti situasi seperti ini kita alami. Banyak tentang kehancuran, kelemahan, kesalahan, dan kepicikan manusia. Seperti dalam cerita ini, Yehuda pergi ke Timna untuk menggunting bulu domba. Dan Tamar dikasih tahu bahwa mertuanya akan datang ke daerah itu oleh seseorang atau orang, ya siapa yang dekat dengan dia, mungkin dia dapat kabar. Bapak mertuanya akan melewati suatu tempat. Dia pergi ke Timna, dan Tamar yang sudah tahu tipu muslihat ayahnya, ya mertuanya, untuk tidak memberikan anak bungsunya Sela, karena dia tahu anak bungsunya sekarang sudah grown up, sudah dewasa, tapi tetap Yehuda tidak memberikan anak ini kepada Tamar. Jadi Tamar pun mau mengakali ayah mertuanya, karena Shelah yang sudah besar tidak diberikan untuk melahirkan anak baginya yang menjadi ahli waris dari keturunan Yakub, keturunan Tamar ya. Kalau dia tidak dapat anak dari Yehuda, dia tidak akan mendapatkan ahli waris. Padahal dia menikah dengan anak pertama dan anak kedua dari Yehuda ini. Jadi saudara, Tamar ini berpura-pura sebagai wanita nakal ya. Dia berdiri di pintu masuk Enaim yang menuju ke jalan Timna. Tamar tahu kekurangan Yehuda yang suka akan wanita. Jadi dia berpakaian dengan penutup muka dan disangka sebagai pelacur atau perempuan sundal, dan Yehuda menghampiri dia. Jadilah tawar-menawar gitu ya. Yehuda berjanji akan mengirimkan kepada Tamar seekor anak kambing kalau dia bisa menghampiri Tamar. Dan Tamar juga minta pertanggungan atau pegadaian, sesuatu yang bisa dia pegang sampai anak kambing itu dikirim. Dan Yehuda memberikan cap materai atau stempel, kalung, dan tongkat kepunyaannya kepada Tamar. Lalu ia memberikan semuanya itu, dan Yehuda saat itu pun tentu dia tidak tahu, karena dia pakai penutup muka, dia tidak tahu kalau itu Tamar. Terus dia menghampiri Tamar, dan perempuan itu pun mengandung daripadanya. Dan ketika Tamar pergi, dia mengganti pakaiannya kembali, yaitu menjadi pakaian seorang janda. A widow's garment dalam bahasa Inggris itu dikatakan pakaian sebagai tanda berkabung dari seorang janda. Jadi seorang janda mempunyai pakaian tersendiri ya. Pengemis pun mempunyai pakaian sendiri. Jadi orang tahu, oh dia itu pengemis, dia itu seorang janda gitu ya. Ada pakaian khususnya. Dan ketika Yehuda menyuruh temannya, sahabatnya itu untuk membawa anak kambing untuk diberikan kepada wanita yang sudah dia tiduri ya,
Tetapi orang suruhannya itu tidak mendapatkan wanita sundal yang dimaksud itu. Dan orang-orang di sekitar situ mengatakan tidak ada perempuan jalang di daerah mereka itu. Kita teruskan ayat 22. Kembalilah ia kepada Yehuda, suruhannya itu, temannya itu, dan berkata, tidak ada kujumpai dia. Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalang di sini. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal. Bahkan dia telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya itu mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang empunya cap materai serta kalung dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku. Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu perempuan itu atau Tamar hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kermisi, benang berwarna merah, serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik kembali tangannya, ternyata bukan dia yang akan keluar duluan. Ditarik lagi tangannya, keluarlah saudaranya laki-laki yang satunya. Dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kermisi itu. Lalu kepadanya diberi nama Serah. Saudara, suruhan Yehuda, sahabatnya itu kembali dengan mengatakan bahwa dia tidak menemukan wanita yang dimaksud untuk memberikan anak kambing itu. Dia sudah bawa anak kambing, mau mencari wanita yang pernah ditiduri Yehuda, tetapi dia tidak menemukan. Terus dia kembali kepada Yehuda. Dan Yehuda bilang, ya udahlah, biar aja dia yang kemari untuk mengambil anak dombanya itu, anak kambingnya itu. Tetapi setelah 3 bulan kemudian, orang-orang melaporkan kepada Yehuda bahwa Tamar menantunya itu sudah bersundal. Dan dia mengandung dari persundalannya itu. Yehuda menjadi geram dan berkata, bawa dia kemari, biar dia dibakar. Saudara, menurut hukum dalam perjanjian lama, di dalam imamat, ya, anggota keluarga yang bersetubuh atau melakukan hubungan seksual yang tidak seharusnya itu harus dihukum mati. Dan karena itu Yehuda mau menghukum mati Tamar dengan membakarnya. Tetapi Tamar memberikan benda-benda yang ditinggalkan Yehuda sebagai barang pertanggungan yang dia pegang kepada seseorang untuk memperlihatkan barang-barang itu kepada Yehuda. Dan Yehuda mengatakan kepada Yehuda bahwa orang yang punya barang-barang inilah yang membuat hamil Tamar. Dan ketika Yehuda melihat cap stempel, kalung, dan tongkatnya itu, sadarlah ia apa yang telah ia lakukan. Itu barang-barang punyanya. Jadi yang dia tiduri, yang dia ajak tidur waktu itu adalah bekas menantunya, yaitu Tamar. Yehuda merasa bersalah karena dia tidak memberikan Shelah, anak bungsunya, kepada Tamar sebagai suatu adat istiadat mereka. Ya. Dia masih ada anak satu, Shelah, harusnya dia berikan kepada Tamar. Ya, meskipun menurut kita coba anak 18 tahun dengan ibu-ibu yang mungkin sudah 35-40 tahun, kayaknya ganjil begitu. Tapi menurut adat istiadat, biar anak pun itu masih muda, kalau masih ada anak laki-laki, dia tetap harus menikah dengan janda kakaknya supaya melahirkan keturunan, ya. Jadi Yehuda mengingat bahwa itulah kesalahannya. Ya, dia tidak memberikan anaknya yang bungsu Shelah kepada Tamar. Dan dikatakan Tamar melahirkan anak kembar, bayi yang satu mengeluarkan tangannya, bidan mengikat tangannya itu dengan benang merah, tapi ternyata bayi itu tidak keluar, dia masuk lagi. Karena bayi yang satunya itu yang lebih kuat, dia mendesak keluar. Jadi dia keluar lebih dahulu. Dan bayi yang satu inilah
yang sebelumnya tidak tangannya keluar, tapi dia yang menjadi dahulu. Dan bidan menamakan anak yang pertama keluar itu Peres, karena dia sangat kuat, bisa mendesak keluar lebih dahulu dari saudara kembarnya yang tangannya sudah keluar duluan sebelumnya. Dan anak yang lahir kemudian dinamakan Zerah. Saudara, Peres berarti bursting forth atau meledak keluar, ya sesuai karena dia menerobos keluar. Atau breach, pelanggaran karena dia melanggar kelahirannya yang seharusnya menjadi nomor 2 tapi menjadi nomor 1. Sedangkan Shera berarti dawning, fajar atau shining, bersinar. Dan kita tahu nanti Peres, anak yang menerobos keluar ini, ia akan menjadi bapak moyang dari Raja Daud dan juga Tuhan Yesus. Saudara, rema apa yang kita dapat dari pembacaan hari ini? Yang pertama, saudara, rasa bersalah tanpa disertai dengan pertobatan akan membawa kepada kecelakaan, bahkan kehancuran. Yehuda ada rasa bersalah telah ambil bagian dalam menjual saudaranya Yusuf. Ia merasa bersalah dan tertekan melihat penderitaan ayahnya Yakub karena kehilangan Yusuf, anak kesayangannya. Dan rasa bersalah Yehuda ini membuat dia lari, kabur dari kenyataan hidupnya dan pergi, bahkan menikah dengan wanita Kanaan yang dia tahu bahwa sebagai keturunan Abraham, ia seharusnya tidak menikah dengan wanita dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Biasanya mereka menikahi wanita dari kalangan keluarga mereka. Saudara, mari kita belajar untuk tidak lari, menyembunyikan diri, atau mencari pelarian yang tidak benar ketika kita tahu kita telah berdosa dan melakukan kesalahan. Kita seharusnya akui kesalahan itu dan dosa kita itu di hadapan Bapa kita, Bapa Surgawi kita. Kita akui dan bertobat apapun resikonya. Jangan lari seperti Yehuda. Yehuda bisa saja dia menceritakan apa yang terjadi kepada ayahnya Yakub dan minta ampun. Dan Yakub pasti mengampuni. Tapi mungkin dia takut kepada saudara-saudaranya yang lain yang akan membunuh dia kalau dia jujur kepada kakak atau kepada bapaknya, kepada Yakub ya. Kalau dia jujur, nanti dia takut saudara-saudaranya akan marah kepada dia atau bahkan membunuhnya karena membuka rahasia mereka begitu. Jadi dia merasa serba salah. Dia tidak mau ambil resiko. Dia pilih untuk kabur, untuk pergi dari rumah bapaknya dan rumah saudara-saudaranya. Saudara, mari kita belajar untuk jujur dalam segala hal dan siap menanggung resiko dengan kejujuran kita itu. Ya, seringkali kita melihat dalam dokumentari di televisi tentang kriminalitas. Saya suka kriminalitas ya. Saya sejak kecil saya suka baca Agatha Christie, terusnya Sherlock Holmes gitu. Dari kecil saya suka. Jadi kriminalitas itu atau bukan kriminalitas tetapi sesuatu tentang yang seperti itulah saya suka ya, karena itu akan juga memberikan kita satu intriguing gitu ya, mau cari tahu gimana sih akhirnya nanti, siapa sih yang salah, what's happening gitu ya. Itu enak gitu bacanya daripada novel-novel percintaan ya. Nah, dokumentari dalam kriminalitas kita sering lihat bahwa orang-orang yang jujur, mereka yang memberikan kesaksian malah menjadi yang tertuduh. Hal ini membuat orang-orang itu jadi lebih pilih untuk diam. Mereka pilih untuk diam dan masa bodoh, ya. Saya melihat itu banyak terjadi. Daripada mereka bercerita dan menjadi saksi, malah mereka terlibat jadi lebih jauh dan juga bisa jadi tertuduh. Itu bikin ribet mereka. Ngapain dah gue jadi saksi gitu. Gue jadi saksi cerita ini itu, kita ceritakan yang benar, tapi malah nanti kita yang dituduh. Jadi ribet juga, kita keluar masuk pengadilan jadi saksi, wah udahlah masa bodoh aja begitu kan ya. Nah, saudara, jangan seperti itu. Kalau kita sudah tahu, kita bisa menjadi saksi yang benar, kita lakukan, kita perkatakan. Jangan takut kalau engkau akan dituduh atau segala macam. Karena kita percaya kalau kita punya Allah, kita percaya Dia adalah Allah pembela kita. He is our vindicator.
He is our vindicator. Allah adalah pembela kita. Jadi jangan takut untuk bersaksi demi kebenaran, ya, untuk jujur, untuk tidak menerima, untuk siap untuk menerima konsekuensi dari kejujuran kita. Karena Allah pasti membela kita. Yang kedua, saudara, rema kedua, ketidakjujuran mendatangkan malapetaka. Yehuda tidak jujur, tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Ia takut anaknya yang bungsu mati lagi kalau menikah dengan Tamar. Maka dia tidak memberikan Shelah anak bungsunya itu kepada Tamar untuk dinikahi dengan dia. Kelicikannya ini dibalas dengan kelicikan oleh Tamar menantunya. Saudara, kita belajar dari sini untuk tidak mengingkari janji kita. Kalau suatu hal itu sudah merupakan suatu ketetapan, suatu peraturan, atau hukum yang berlaku, apapun resikonya, kita harus menempati janji kita dan mengikuti peraturan itu. Kita juga sudah belajar tentang hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kalau kita menabur kebohongan, suatu saat orang lain akan berbuat seperti itu juga kepada kita. Dan kita akan memakan buahnya. Buahnya, yaitu orang-orang yang tahu kita bohong, ya, akan mencibir mungkin kepada kita dan kita akan menjadi malu. Ya, buah dari kebohongan kita akan menjadi malu. Kalau ternyata mereka tahu, orang tahu kalau kita bohong. Dan juga kita akan kehilangan harga diri dan kehormatan kita. Jadi ingat hukum tabur tuai. Jangan berbohong karena orang lain akan tahu. Ataupun mereka tidak tahu, kita akan menerima suatu perasaan bersalah. Jadi be open, be honest in front of the people and especially before God. Jadi jangan juga kita memungkiri janji kita kepada orang lain atau bahkan janji kita kepada Allah. Kadang banyak, saudara, dari kita yang berjanji sesuatu, ya. Contohnya, Tuhan, kalau aku sembuh dari COVID ini, aku akan melayani Tuhan dan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi nanti sudah sembuh, lupa, ya. Buat berdoa tiap hari aja udah lupa. Nah, contoh lain, Tuhan, kalau aku diterima kerja di perusahaan itu, aku akan setia dengan perpuluhanku. Pas sudah diterima, karena kebutuhan hidup yang meningkat, perpuluhan juga diabaikan dan dilupakan. Ada lagi contoh, Tuhan, kalau Engkau berkati aku dengan memberikan aku seorang anak, ya, ini permohonan orang-orang tua yang susah punya anak misalnya. Aku akan dedikasikan berikan anak ini untuk melayani Tuhan. Seperti janjinya Hana tentang Samuel, yang ketika Hana mendapatkan anak, dia benar-benar serahkan Samuel untuk belajar dari Imam Eli. Ya, tetapi dengan kita-kita, dengan kalian yang telah diberikan anak karena meminta anak dan engkau berjanji memberikan anak itu untuk melayani Tuhan, mungkin karena orang tuanya yang waktu itu atau orang tuanya kaya atau mempunyai suatu bisnis, ya, dia pas dapat punya anak, ayahnya seorang pengusaha misalnya, ya, terusnya orang tuanya bilang, mereka jadi berubah pikiran, ya kamu gantiin bapak aja deh, kamu gantiin papa aja deh sebagai businessman, sebagai pengusaha, ya. Kan bisa juga sambil melayani, sambil jadi pengusaha. Nah, saudara, hal-hal ini, ya, ini contoh-contoh janji kita kepada Allah. Banyak mereka yang berjanji ini itu, tapi saudara puji syukur, ya, kalau engkau melakukannya. Kalau tidak, kita harus bertobat. Karena setiap perkataan janji itu mengikat, saudara. Janji kepada Allah adalah sebagai nazar. Jadi kita tidak bisa seenaknya berjanji dan mengingkarinya. Engkau berjanji, engkau mengingkari. Ada lagunya, ya. Janji dengan manusia saja kalau kita tidak tepati, kita bisa diuber-uber orang. Bahkan bisa dituntut orang, ya. Itu janji dengan manusia. Kita bisa diuber orang, kita bisa dituntut. Apalagi janji kita dengan Allah. Jadi ingat, jujur dengan janji kita. Lakukan apa yang sudah kita ikrarkan atau kita nasarkan. Saudara, rema ketiga, Allah kita itu super baik.
Kalau Allah sudah memilih seseorang, tidak akan ada yang dapat menggugatnya. Kita lihat kejatuhan, kebobrokan, dan kedurjanaan manusia. Kita lihat bapak moyang kita Yehuda yang berdosa dengan sepakat menjual Yusuf adiknya, membuat sedih ayahnya, menikahi wanita Kanaan yang berarti menolak tradisi perjanjian pernikahan keluarga, yang melakukan tipu muslihat kepada Tamar dengan tidak memberikan Shelah anak bungsunya untuk dinikahkan dengan Tamar, yang kemudian berlaku tidak layak dengan meniduri menantu perempuannya itu. Begitu berderet kerusakan dan kebobrokan moral Yehuda. Tapi kita lihat saudara, betapa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kita tidak pernah bisa menerka rencana Allah. Saya pernah bahas beberapa bulan lalu, mengapa Tuhan Yesus tidak datang dari keturunan Yusuf, keturunan yang baik-baik, keturunan dari orang baik, dari Yusuf yang baik. Kenapa Yesus datang dari keturunan Yehuda yang kita lihat kerusakan moralnya ini? Salah satu reason atau alasan adalah untuk menunjukkan bahwa kasih karunia Allah lah yang memilih kita untuk menjadi seseorang yang besar, ya, bukan kekuatan dan usaha kita. Allah mau menunjukkan bahwa Ia dapat memilih seseorang seperti Yehuda ini yang bertobat untuk menjadi forefather, menjadi bapak moyang dari Tuhan Yesus, dari Raja Daud dan dari Tuhan Yesus. Alasan lain karena sesuai garis keturunan, kakak-kakak Yehuda yaitu Ruben, anak pertama dari Lea, sudah berdosa. Dia berdosa lebih dahulu karena meniduri istri atau gundik ayahnya yang bernama Bilha. Terus kita juga ingat Simeon dan Lewi, anak kedua dan ketiga dari Lea, anaknya Yakub, melakukan hal terkutuk karena pembunuhan yang mereka lakukan kepada semua laki-laki di Sikem gara-gara masalah Dinah. Kalau Anda mengikuti, saudara mengikuti pembacaan dari awal, pasti sudah tahu semua cerita ini. Yehuda, anak keempat dari Lea ini juga merupakan anak favoritnya Yakub setelah Yusuf dan Benyamin. Dalam pasal berikutnya kita akan baca dan tahu bahwa Yehuda yang sudah berubah, dia menawarkan diri untuk menjadi budak yang ditawan oleh Yusuf sebagai pengganti adik bungsunya Benyamin. Dia katakan, lepaskan Benyamin biar engkau yang tahan aku. Dia bilang begitu. Jadi Yehuda sungguh-sungguh sudah berubah dan bertobat. Kita akan baca pada pasal berikutnya. Jadi kita belajar di sini juga bukan the start, bukan awal yang menentukan, tetapi akhir, the finish, yang menentukan posisi seseorang. Dengan transformasi dari Allah, kita yang bukan apa-apa atau bukan siapa-siapa, Allah bisa pakai, Allah bisa panggil untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Allah tidak mencari orang benar, karena tidak ada seorang pun yang benar. Tetapi Dia mencari orang yang rendah hati, yang bersedia untuk berubah. Supaya dari perubahan dan pertobatan itu, Dia akan angkat kita. Angkat kita untuk menjadi orang-orang yang dipakainya untuk kemuliaannya. Kalau orang bertanya, saudara, apa saya pastor atau pendeta? Saya akan jawab mereka, saya adalah Minister of Reconciliation. Saya adalah Menteri Rekonsiliasi. Saya merekonsiliasi teman-teman, saudara-saudara, dan orang-orang yang baru saya kenal kepada Yesus. Ya, jabatan tidak perlu pastor, pendeta, tapi kalau Tuhan mau pakai, kita bisa menjadi orang yang dipakai Tuhan. Kita bisa menjadi hamba Tuhan. Kita bisa menjadi pelayan Tuhan. Dan kalau ada orang tanya lagi, emangnya lu udah ditabisin? Kok bisa-bisanya melayani? Saya akan jawab, saya ditabiskan oleh Roh Kudus. Pentabisan oleh Roh Kudus lebih permanen, lebih langgeng, dan lebih powerful, lebih kuasanya lebih kuat, urapannya lebih kuat daripada pentabisan oleh manusia. Saya bacakan Roma ayat 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, puji Tuhan. Jadi puji Tuhan saudara, kita mau lakukan setiap panggilan kita dengan berani.
dengan boldness, dengan rasa percaya diri, dengan confident, dan dengan kerendahan hati, dengan humbleness, dengan humility, dan dengan kuasa Roh Kudus-Nya, with the power of His Holy Spirit. Amin. Saudara, saya sudah katakan puasa 21 hari saya sudah selesai. Mungkin dari saudara-saudara yang mengikuti masih ada beberapa hari, silakan lanjutkan. Tapi saya sudah masuk lagi dalam doa puasa selama 1 minggu untuk teman-teman, saudara-saudara dan anak-anak kita yang terikat dengan satu kecanduan, obat-obat, narkotik, minum-minuman keras, percabulan, seks bebas, judi, bahkan kecanduan main games ya buat anak-anak remaja ini. Dan kalau saudara punya beban yang sama, saudara bisa ikut lagi. 1 minggu ini kita berdoa puasa untuk mereka ini. Mari kita bawa di dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami percaya pemulihan sedang terjadi di Indonesia. Kesehatan Tuhan boleh menjadi milik bangsa kami Indonesia. Menjadi milik umat-Mu Tuhan yang angkat tangan kepada Engkau. Menyembah kepada Engkau, berlutut kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan. Pemulihan kesehatan berkat sedang datang kepada umat-Mu di Indonesia. Terima kasih kami tumpang tangan atas Indonesia Tuhan. Urapan dari Roh Kudus-Mu turun atas bangsa kami. Turun juga atas bangsa Australia dan bangsa-bangsa lain dan juga untuk South Africa yang sedang bergumul, yang sedang dalam gejolak. Kami percaya Bapa, ketika kami orang-orang yang sudah Tuhan mengenal Engkau, sungguh di dalam Engkau terus berdoa Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu terbuka Tuhan untuk melimpahkan berkat, melimpahkan urapan, melimpahkan kesembuhan dan pemulihan Tuhan bagi bangsa kami Indonesia, Australia, South Africa dan di seluruh dunia Tuhan yang mengangkat tangan karena COVID ini. COVID akan selesai dan juga program-program lain Tuhan yang ada dalam setiap negara juga boleh Tuhan selesaikan. Berikan hikmat kepada para pemimpin Tuhan. Takut akan Tuhan ada pada para pemimpin kami. Setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan, boleh Tuhan berkenan di hadapan Tuhan dan boleh baik untuk masyarakat mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Indonesia. Kami percaya pertolongan-Mu sedang datang. Haleluya. Bapak, terima kasih, kami mau juga berdoa Tuhan untuk saudara kami, anak-anak kami, teman-teman kami, mereka yang terikat Tuhan oleh ikatan-ikatan dosa Tuhan, karena percabulan, karena seks bebas Tuhan, karena obat-obatan, karena minum-minuman keras Tuhan. Juga buat anak-anak remaja yang banyak terikat karena gadget Tuhan, karena mobile phone, karena games Tuhan. Kami patahkan Tuhan, kami patahkan Tuhan. Semua Tuhan, roh keterikatan ini kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau punya kuasa yang lebih besar daripada kuasa roh-roh jahat ini. Kami perkatakan kelepasan bagi orang-orang yang Tuhan sedang terikat saat ini. Bebas, lepas di dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami serahkan Tuhan teman kami Jessica. Kami serahkan juga anak-anak kami Tuhan yang masih terikat dengan games. Kami serahkan juga Tuhan suami-suami dari teman-teman yang masih terikat dengan minum-minuman keras dan juga mabuk-mabuk Tuhan. Bapa, kami serahkan semuanya. Biar kasih karunia-Mu turun Tuhan. Ada pertobatan. Ada pertobatan. Engkau mengubah hidup mereka. Terima kasih Bapa. Bapa, kami serahkan hidup kami. Biar yang baik itu terjadi dalam hidup kami karena Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Roh Kudus sertai hidup kami. Haleluya. Amin. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Praise the Lord.